Audio novel Pagoda Emas Pancer yang ke-197. Novel fiksi seni bela diri dan sastra Tao Berseris yang hadir tiap hari. Cek di playlist untuk melihat semua episodenya. Cerita berlanjut. Pohon anggur ajaib dengan erat mencekik leher badan roh badai pasir. Di bawah ledakan kuat Xiao Nunu, badan roh badai pasir bergerak mundur dengan kuat. Semua orang di klan Mimpi dan klan Tianyu menunjukkan warna keterkejutan. Badan fisik Xiao Nunu sebenarnya memiliki kekuatan suci yang begitu kuat. Pada saat yang sama ketika roh badai pasir mundur, di belakang Xiao Nunu, kesombongan meledak ke langit. Detik berikutnya, badan spiritual besar yang juga seperti gunung dan memiliki bentuk yang mengejutkan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Badan roh yang tak kenal takut. Wajah kumo dari klan Tianyu menjadi gelap, dan ada kejahatan di matanya. Awalnya, badan spiritual ini seharusnya menjadi miliknya. Jika Xiao Nunu tidak memotong hati Raja Roh. Badan roh yang tak kenal takut itu terkejut, mengayunkan tinju raksasa itu dan menyerang bagian belakang kepala badan roh badai pasir itu dengan keras. Lengan tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual emas seperti anak panah besar yang menembus baju besi, mengancam dan tak terhentikan. Bang! Terdengar suara yang berat dan memekakkan telinga, dan pukulan dari roh yang tak kenal takut itu langsung menghancurkan kepala roh badai pasir itu. Kekuatan mengerikan kemudian meledak, dan di bawah tatapan heran dari klan Meng dan klan Tianyu, kepala badan roh badai pasir tiba-tiba hancur menjadi lingkaran pasir dan debu. Bagus sekali. Mata Su Jianlu berbinar dan dia tampak bahagia. Di sisi lain, Si Ming dan Yang Zihao juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika badan spiritual Sunstorm hancur, maka jati diri Li Qianyi juga akan mengalami trauma. Namun, yang mengejutkan adalah badan roh badai pasir yang kepalanya terpenggal tidak jatuh ke bawah. Ia ditopang di tanah dengan tombak di tangannya hendak mengisi kepala baru. Si Ming berkata, badan roh badai pasir belum dihancurkan, teruslah menyerang. Su Jianlu, Kumo, Leng Yunxing dan yang lainnya segera bereaksi hancurkan badan roh badai pasir Li Qianyi. Tapi level ini saja tidak cukup. Namun, pada saat ini, kecelakaan kembali terjadi. Lokasi di mana, darah kera hantu, tiba-tiba mengeluarkan lampu merah yang aneh. Perhatian semua orang langsung tertarik. Tentakel yang menempel di sekitar, darah kera hantu, semuanya saling terkait. Dengan setetes darah hitam merah sebagai pusatnya, mereka dibangun menjadi otot, pembuluh darah, tulang, dan jaringan lainnya. Hah, darah kera hantu akan datang lagi. Berubah menjadi binatang buas. Bukankah rumput spiritual ini terlalu keras kepala untuk menjadi tanaman yang baik? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, darah kera hantu sekali lagi berubah menjadi bentuk kedua. Tentakel merah berevolusi menjadi tangan, kaki, anggota badan, batang badan dan kepala, itu berubah menjadi satu kepala dan dua kepala lagi. Kera hantu ganas setinggi 30 meter. Aum! Binatang iblis kera hantu yang berubah dari darah kera hantu itu meraung, dan ia berdiri dengan tatapan galak. Tepat ketika semua orang mengira pihak lain akan melancarkan perlawanan, Gui Yuanshui berbalik dan lari. Ia melarikan diri. Seorang murid klan Mimpi tampak terkejut. Su Jianlu, Xiao Nunu dan lainnya juga tampak terkejut. Gui Yuxue benar-benar bisa kabur. Menjadi tanaman sungguh merendahkan hati. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kejar aku. Kumo mengutuk semua orang di klan Tianyu. Ketika kata-kata itu jatuh, Si Ming dan Yang Zihao sudah menjadi orang pertama yang mengejarnya. Xiao Nunu tidak ragu-ragu sama sekali, dia segera melepaskan tanaman merambat ajaib yang melilit badan roh badai pasir dan menarik badan roh tak kenal takut di belakangnya. Segera, Xiao Nunu bergerak dan mengejar ke arah pelarian Gui Yuanshui. Pertempuran telah berakhir. Bagaimanapun, tujuan semua orang datang ke sini adalah demi darah kera hantu. Jika pihak lain lolos, maka pertempuran ini tidak akan ada artinya sama sekali. Badan roh badai pasir yang besar itu seperti badai pasir yang meledak, menghilang antara langit dan bumi. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, wujud asli Li Qianyi perlahan-lahan muncul. Ini menjadi semakin menarik. Setelah mengatakan itu, Li Qianyi juga menimbulkan hembusan pasir dan menghilang. Segalanya berkembang secara berliku-liku. Darah monyet hantu sepenuhnya menunjukkan apa artinya pantang menyerah hingga saat-saat terakhir.
Dengan ketiga kekuatan yang berusaha mendapatkannya, Guiyuan Sueleng menemukan kesempatan untuk keluar. Tidak ada yang mengira bahwa vitalitas darah kera hantu begitu kuat sehingga bisa berubah menjadi binatang untuk kedua kalinya setelah menahan pukulan Li Qianyi. Hoa! Binatang iblis kera hantu yang berubah dari darah kera hantu itu bergerak sangat cepat. Ia terbang melewati kedalaman rawa Goumang tanpa berhenti sedetik pun. Semua orang mengikuti dari dekat, semuanya terkunci pada nafas darah kera hantu. Tanpa disadari, semua orang memasuki bagian terdalam rawa Goumang satu demi satu. Segera, reruntuhan medan perang kuno muncul di depan mata semua orang. Reruntuhan ini sangat besar, tampaknya sudah ada sejak lama sekali. Dilihat dari kejauhan, langit di atas reruntuhan itu gelap, dan awan gelap tebal berkumpul di langit, seolah tak pernah menyebar. Di antara reruntuhan tersebut terdapat kota-kota yang runtuh, reruntuhan gunung dan hutan, danau kering, dan bahkan tulang-tulang layu yang terkubur di tumpukan pasir dan kerikil. Setelah memasuki tempat ini, semua orang dari klan Meng dan klan Tianyu jelas tercengang sejenak. Tempat apa ini? Leng Yunxing bertanya dengan ragu. Wajah Kumodan Yang Zihao juga penuh kebingungan. Di sisi klan Meng, Su Jianlu dan Si Ming saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jelas tidak ada yang mengetahui informasi tentang tempat ini. Belum lagi Xiao Nunu, dia belum pernah mendengar tentang alam rahasia Gunung Yunzu sebelum Su Jianlu memberitahunya. Dia lebih asing dari siapapun terhadap situasi di dunia rahasia. Darah kera hantu ada di sana. Tiba-tiba, suara Su Jianlu menarik semua orang dari pikirannya. Saya melihat sosok yang memancarkan darah merah dan aura ganas, bergegas menuju kedalaman reruntuhan. Darah kera hantu sepertinya melarikan diri tanpa tujuan. Ia melompat-lompat, memanjat tembok dan tembok, mencari jalan keluar di reruntuhan kuno ini. Ayo pergi, Si Ming berkata dengan dingin. Semua orang dari klan Meng dan klan Tianyu segera mengusirnya. Karena reruntuhan kuno ini begitu besar, darah kera hantu terlihat jelas. Tadi di rawa Goumang, lawan masih bisa menggunakan medan untuk bersembunyi, tapi sekarang tidak ada perlindungan sama sekali. Beberapa sosok melaju dari belakang lalu mengelilinginya dari sisi kiri dan kanan. Berjuang sampai mati. Yang Zihao mensibir, dan dia segera meledak dengan kecepatan yang menakutkan, langsung menutup jarak dengan darah hantu kera. Mata Si Ming menyipit, dan dia juga menggunakan teknik teleportasi dan melintas di belakang Guiyuan Sui. Tiba-tiba, pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar, dan itu adalah getaran yang sangat keras. Detik berikutnya, tanah di depan darah kera hantu tiba-tiba runtuh, dan binatang iblis kera hantu tiba-tiba menginjak udara, dan bersama-sama dengan bebatuan di bawah kakinya, menuju ke arah jatuh. Yang Zihao dan Si Ming mengambil tindakan satu demi satu, mencoba mengunci darah kera hantu pada saat yang bersamaan. Tapi pada saat ini, nafas dingin datang. Raungan binatang purba dari jurang memekakkan telinga, dan sesosok badan menakutkan keluar dari tanah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung membunuh kera hantu itu. Binatang hantu kera yang berubah menjadi darah menelannya dalam satu tegukan. Aum! Raungan yang dahsyat dan mendominasi membuat jiwa bergetar. Tepat ketika Yang Zihao dan Si Ming hendak mengunci monster kera hantu, sosok menakutkan menelan monster kera hantu dalam satu gigitan. Apa ini? Yang Zihao dan Si Ming terkejut. Xiao Nunu, Kumo, Su Jianlu dan lainnya di belakang juga membuka mata lebar-lebar. Monster kera hantu, setinggi 20 hingga 30 meter tidak punya waktu untuk melawan, dan langsung ditelan oleh sosok yang tiba-tiba itu. Merasakan aura menakutkan di badan masing-masing, Yang Zihao dan Si Ming segera menjauh. Xiao Nunu, klan Meng, dan semua orang dari klan Tianyu juga segera mundur. Duar, duar, duar. Segera setelah itu, terdengar suara binatang raksasa menginjak-injak tanah dan menghancurkan berbagai benda. Mata semua orang membelalak. Saya melihat sosok di depan saya, dia setinggi gunung dan penampilannya sangat mengejutkan. Cakarnya yang kuat menginjak batu besar, dan batu itu langsung hancur menjadi bubuk. Badan lawan mengalir dengan api awan keberuntungan, dan seluruh badannya ditutupi sisik seputih salju. Setiap inci badannya memancarkan kekuatan suci yang kuat. Salju putih kilin.
Seru Leng Yunxing dari klan Tianyu. Ketika mereka mendengar 4 kata ini, semua orang semakin terkejut. Kilin seputih salju, ini. Binatang peri. Yan Su, yang berada di tim klan mimpi, bahkan lebih ketakutan. Binatang peri. Eksistensi yang melampaui semua binatang kekaisaran. Bahkan Xiao Nunu tampak serius. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan binatang peri di sini. Aum, unicorn seputih salju itu meraung ke langit setelah menelan darah kera hantu dalam satu tegukan. Mata peraknya penuh dengan tatapan mendominasi pada semua makhluk hidup. Namun, sepertinya ia tidak terlalu tertarik dengan orang-orang di depannya. Unicorn salju putih hanya melirik ke arah kerumunan, lalu berbalik, dan kemudian mengeluarkan cahaya putih terang. Setelah itu, jumlahnya terus menyusut. Dalam waktu kurang dari 5 detik, unicorn seputih salju itu berubah dari bentuk gunungnya menjadi berukuran 2 hingga 3 meter. Namun meski begitu, aura yang dikeluarkannya tetap kuat. Kilin seputih salju tidak melihat ke belakang ke arah kerumunan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Wajah klan Meng dan klan Tianyu serius, dan wajah mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dari mana datangnya makhluk peri di alam rahasia Gunung Yunzu? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar ada yang mengatakannya sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Darah kera hantu dimakan oleh unicorn salju putih. Tanpa bahan terakhir ini, kita tidak bisa memurnikan keabadian kuno obat mujarab. Saya memikirkan, darah kera hantu adalah bahan obat yang sangat diperlukan dalam pil keabadian kuno, dan wajah semua orang sangat jelek. Saat ini, pasir kuning bergulung ke langit, dan rasa tertekan menyelimuti mereka. Hahaha, apakah kalian semua menunggu di sini untuk berbagi darah kera hantu denganku? Terdengar suara yang akrab dan bercanda, dan itu tidak lain adalah Li Qianyi, penguasa suku Mo. Siming dan Yang Zihao menyipitkan mata, dan ujung tajam meluap dari sudut mata mereka. Siming berkata dengan dingin, darah kera hantu telah ditelan oleh unicorn salju putih. Tidak ada gunanya jika kamu datang ke sini sekarang. Li Qianyi masih tersenyum, jangan khawatir, darah kera hantu juga ada di rumput spiritual. Itu yang terbaik, tidak semudah itu untuk dicerna. Melihat nada bicaramu, apakah kamu ingin membuka perut kilin salju putih dan mengeluarkan darah kera hantu itu? Siming berkata dengan sinis. Li Qianyi menjawab, itulah maksudku. Tapi aku butuh bantuanmu. Mendengar ini, semua orang tampak terkejut. Leng Yunxing dari suku Tianyu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Itu adalah binatang abadi. Itu adalah keberadaan yang sebanding dengan alam abadi. Jika kamu ingin menemukannya, jangan bawa kami bersamamu. Pasir kuning tertinggal di luar milik Li Qianyi badannya, seperti sutra dan satin yang mengalir, dia tenang dia berkata. Memang benar kilin salju putih adalah binatang peri, tapi kalau dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar ia masih dalam tahap pertumbuhan. Jika kita bertiga bergabung, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang tidak bisa menahan fluktuasi. Binatang abadi memang merupakan eksistensi menakutkan yang dapat menyaingi alam abadi. Namun jika masih dalam tahap pertumbuhan, secara alami tidak mungkin mencapai kekuatan tempur alam abadi. Bahkan jika itu hanya binatang peri dalam tahap pertumbuhan, kekuatannya sangat menakutkan dan terlalu berisiko. Su Jianlu mengungkapkan pendapatnya. Dilihat dari momentum yang dipancarkan oleh unicorn salju putih tadi, itu jelas merupakan kekuatan tempur alam kuasi abadi. Bahkan jika Li Qianyi, kaisar abadi dari 7 tulang abadi, bergabung, situasinya akan sangat berbahaya. Jadi, apakah kamu berencana menyerahkan darah kera hantu? Li Qianyi bertanya pada pihak lain. Su Jianlu tidak tahu harus menjawab apa. Satu hal yang ingin dikatakan, setiap orang pasti tidak mau menerimanya. Apa yang dimaksud dengan pil kuno Xiandu? Ini jelas bagi semua orang. Jika Anda bisa mendapatkan ramuan ini, memasuki alam abadi, bukan lagi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Yang Zihao, Kumo, dan Leng Yunxing dari klan Tianyu saling memandang. Yang pertama berkata, kami sampai pada titik ini untuk mencari kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, jadi bukanlah ide yang buruk untuk mencobanya. Tapi, percakapan terhenti. Yang Zihao memandang Li Qianyi,
jika kita berhasil mendapatkan darah kera hantu, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Selain itu, jika kita berhasil membunuh unicorn salju putih, bagaimana seharusnya badan binatang abadi itu didistribusikan? Li Qianyi, yang terakhir tersenyum dan berkata, tentu saja itu akan dibagi rata di antara ketiga pihak. Setetes darah kera hantu itu cukup bagi kita bertiga untuk memurnikan ramuan kuno keabadian. Adapun Putri Salju Qilin, mahiyatnya binatang abadi yang dapat dibunuh juga akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagaimanapun, Putri Salju Qilin adalah binatang abadi, penuh dengan harta karun. Tentu saja premisnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Klan Tianyu mengungkapkan sikap mereka, dan kemudian Li Qianyi memandang Xiao Nunu. Bagaimana denganmu klan impian? Apakah kamu masih keberatan? Xiao Nunu tampak bingung. Li Qianyi mengangkat alisnya dengan ringan, apa? Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir tentang klan Meng? Yansu mendengus dingin, dia orang luar, bagaimana dia bisa berhak berbicara? Maafkan aku, Li Qianyi tertawa datar, kupikir dia adalah pemimpin tim. Li Qianyi tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak di klan Dream terlihat lebih jelek. Siming mengerutkan kening dan berkata, jika kalian berdua menyesal setelah itu selesai, apa yang harus kalian katakan? Li Qianyi tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kami berdua adalah keturunan dari klan abadi. Karena kami telah membuat kesepakatan, kami akan melakukannya, jangan melakukan hal bodoh. Jika aku menyesalinya, kita, klan Meng, akan bertarung sampai kita mati. Siming berkata dengan kasar. Yang Zihao juga mengikuti, hal yang sama berlaku untuk klan Tianyu. Jika kamu tidak menepati janjimu, kamu akan bertarung sampai mati. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat. Segera, semua orang menuju ke kedalaman reruntuhan kuno ini. Klan Meng, klan Tianyu, dan klan Mo mencapai perjanjian kerja sama jangka pendek. Xiao Nunu, yang awalnya merupakan orang luar, merasa semakin sulit untuk berintegrasi ke dalam tim klan impian saat ini. Untungnya, Su Jianlu tidak menyerah pada Xiao Nunu. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Dan setelah itu selesai, aku juga akan memastikan bahwa kamu meninggalkan Gunung Yunzu dengan selamat. Su Jianlu tahu bahwa Xiao Nunu setelah konflik dan dendam dengan Kumo berakhir, tidak ada jaminan bahwa Kumo tidak akan datang untuk membalas dendam. Untuk meyakinkan Xiao Nunu, Su Jianlu juga mengambil inisiatif untuk menghilangkan kebencian pihak lain. Kekhawatiran. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Masih belum jelas apa yang terjadi ke depan. Xiao Nunu berencana untuk mengambil langkah demi langkah dan melihat alam rahasia Gunung Yunzu. Di reruntuhan kuno dan misterius, gumpalan debu memenuhi langit dan bumi. Awan gelap tebal menyelimuti langit, dan guntur kecil serta kilat terus menyambar. 3 kekuatan klan Meng, klan Tianyu, dan klan Gurun membentuk aliansi singkat. Kemunculan binatang peri Snow Qilin menambah beberapa ketidakpastian dalam perjalanan ke Gunung Yunzu ini. Untuk mendapatkan darah kera hantu, yang ditelan oleh unicorn salju putih, ketiga pihak harus bersatu. Hoa. Semua orang terbang di ketinggian rendah, menuju ke kedalaman reruntuhan kuno. Siming, Yang Zihao, dan Li Qianyi berada di depan, dengan Kumo, Leng Yunxing, Yansu dan lainnya di tengah. Sedangkan untuk Xiao Nunu, Su Jianlu berada di belakang. Baik disengaja atau tidak, Xiao Nunu selalu bisa merasakan bahwa Li Qianyi sedang menatapnya dari sudut matanya. Sebelum datang ke sini, Xiao Nunu berperang dengan saudara laki-laki San Chang dan San Mang dari suku Mo. Xiao Nunu membunuh mereka. Masuk akal jika tidak ada orang di sekitar saat itu, Li Qianyi seharusnya tidak mengetahui masalah ini. Selain itu, Xiao Nunu memberitahu klan Meng bahwa dia melarikan diri dari tangan saudara laki-laki San Mang dan San Chang, jadi Li Qianyi tidak akan mencurigainya dalam waktu singkat. Saudara itu tidak sederhana. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Saat ini, Li Qianyi di depan berkata. Siming mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa orang yang dimaksud Li Qianyi adalah Xiao Nunu. Baru saja, ketika Li Qianyi menganggap Xiao Nunu sebagai pemimpin tim klan mimpi, Siming sudah tidak senang. Sekarang dia akan berbicara lagi, itu membuatnya semakin tidak puas.
Aku tidak tahu, itu orang yang ditemukan oleh suster muda Su. Siming menjawab dengan dingin. Yang Zihao di sebelahnya terkekeh dan berkata, ini benar-benar tidak mudah. Adik junior kita Kumo bahkan klonnya dihancurkan olehnya. Jika bukan karena tugas utamanya sekarang adalah darah kera hantu, dan kilin salju putih, Kumo pasti sudah mengambil tindakan terhadap Xiao Nunu. Kami akan menyelesaikan rekeningnya perlahan setelah ini selesai. Kumo berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu satu-satunya dari suku Mo di sini? Yang Zihao bertanya. Jelas sekali, ini bukanlah pertanyaan biasa. Tapi dia ingin mengetahui latar belakang Yang Zihao. Meski ketiga pihak ini menjalin hubungan kerjasama, sejujurnya tingkat kepercayaannya tidak tinggi. Yang Zihao juga khawatir Li Qianyi akan menarik kembali kata-katanya, lagi pula, pihak lain memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Li Qianyi juga orang yang pintar, jadi dia secara alami mengetahui niat Yang Zihao. Li Qianyi menjawab, adik laki-laki San Chang dan adik laki-laki San Mang datang ke alam rahasia Gunung Yunzu bersamaku, tetapi kedua orang ini saat ini hilang. Saya tidak tahu apakah mereka dibunuh oleh seseorang. Dari tiga kata terakhir saat dia mengucapkan kata itu, nada suara Li Qianyi jelas lebih dingin. Mendengar ini, mata Siming berbinar. Dia tanpa sadar melirik Xiao Nunu dari belakang dari sudut matanya. Yang lain tidak tahu, tapi semua orang di klan Meng tahu bahwa Xiao Nunu bertemu San Mang dan San Chang. Dia bahkan mungkin orang terakhir yang melihat mereka. Xiao Nunu berkata bahwa dia melarikan diri, tetapi tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya. Memikirkan apa yang dikatakan Li Qianyi barusan, Siming tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak di dalam hatinya. Namun, Siming tidak terburu-buru untuk berbicara. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah menemukan kilin putri salju dan mendapatkan kembali darah kera hantu. Tanpa disadari, semua orang sampai di area terdalam reruntuhan kuno ini. Di mana-mana terlihat jejak-jejak kuno terkubur. Lihat ke depan. Seorang murid klan Tianyu tiba-tiba berbicara. Pikiran semua orang menegang dan mereka semua melihat ke depan. Itu adalah kota kuno yang besar. Struktur kota kuno ini sangat istimewa, jika dilihat dari kejauhan terlihat seperti benteng ribuan tahun yang lalu. Khususnya di pusat kota kuno, berdiri sebuah aula yang megah. Meski aula utama sudah lama ditinggalkan, namun tetap cukup spektakuler. Awan hitam berkumpul di atas kota kuno, dan kilat terjalin di awan. Bahkan sebelum mereka mendekat, semua orang merasakan tekanan dari awan gelap yang menekan kota. Saya merasakan aura Bai Sue Kilin, kata Leng Yunxing. Dia pandai dalam serangan jarak jauh, dan senjata praktisnya juga berupa panah otomatis, jadi persepsinya sangat luar biasa. Setiap orang bahkan lebih waspada. Di mana sebenarnya itu? Yang Zihao bertanya. Leng Yunxing menunjuk ke kota dan berkata, ada di dalam. Setelah beberapa saat, hoa, 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 banyak sosok jatuh dari langit, seperti embun beku yang jatuh ke tanah, dan mendarat di platform kota satu demi satu. Sekilas semua orang melihat unicorn salju putih. Saat ini, ia sedang tidur di alun-alun tepat di depan aula tengah. Ho, Bai Sue Kilin sedang tidur nyenyak, dan suara dengkurannya seperti guntur. Api seperti awan menyelimuti badannya, dan sisik seputih saljunya sangat mempesona, masing-masing lebih baik daripada batu giok paling megah di dunia. Binatang peri. Bahkan saat dia tertidur, Yue menghalangi orang untuk mendekat. Ayo bertindak, kata Li Qianyi. Dalam perjalanan ke sini, semua orang telah mendiskusikan tindakan pencegahannya, jadi Yang Zihao dan Siming mengerti. Namun, tepat ketika klan impian dan klan Tianyu sedang bersiap untuk membentuk formasi, tiba-tiba dengkuran yang menggelegar tiba-tiba berhenti, dan kilin putri salju, yang sedang tidur nyenyak beberapa detik yang lalu, tiba-tiba membuka matanya. Saat pupil peraknya memancarkan cahaya dingin, ia membuka mulutnya dan langsung memancarkan gelombang cahaya perak. Gelombang cahaya perak bergerak sangat cepat dan tiba di depan mata semua orang dalam sekejap. Tidak. Flash. Semua orang segera keluar. Duar. Ada suara keras yang keras, dan gelombang cahaya perak menghantam platform kota di bawah kaki semua orang. Tiba-tiba gelombang itu mengalir dengan kekuatan besar dan mengejutkan ke segala arah. Sebuah celah yang mengerikan tiba-tiba meledak dari kota setinggi 100 meter platform. Batu-batu beterbangan dan debu memenuhi udara.
Meskipun mereka semua lolos dari serangan itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka ketakutan. Aum, unicorn salju putih itu berdiri dengan tidak tergesa-gesa. Saat ini tingginya hanya 3 meter, tetapi aura yang dipancarkannya lebih kuat daripada binatang raksasa yang berjarak ratusan atau ribuan meter itu. Apakah kalian semua ingin mati? Bai Suekilin mengucapkan kata-kata manusia dengan suara dingin. Haha, itu memang binatang legendaris, bahasa manusia bisa diucapkan dengan sangat lancar. Yang Zihao juga mengikuti dan berkata, kembalikan darah kera hantu dan kami akan segera pergi. Bagaimanapun, unicorn salju putih adalah binatang abadi, meskipun hanya dalam tahap pertumbuhan, ia tetaplah seekor binatang abadi. Akan lebih baik jika kita menghindari perkelahian. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang ingin menghadapinya secara langsung. Kata-kata Bai Suekilin sinis, jangan biarkan aku memuentekan apa yang masuk ke mulutku. Si Ming mensibir, kalau begitu, kita harus membuka perutmu dan mengeluarkannya sendiri. Memenuhi udara, api awan keberuntungan di atas unicorn salju putih terbakar, dan niat membunuh meluap dari matanya. Jika kamu ingin darah hantu kera, carilah di perutku. Aum, raungan keras mengguncang langit. Saat berikutnya, Putri Salju Kilin bergegas keluar. Pikiran semua orang menegang dan mereka semua mulai menyerang. Pergi loh. Yang Zihao memimpin. Wing Light Blade. Yang Zihao melompat dan membentangkan 3 pasang sayap cahaya Qian di belakangnya. Dalam sekejap, lingkaran besar aliran udara menyebar ke segala arah, dan sayap cahaya Qian terayun ke bawah, dan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meluncur ke bawah, seperti hujan cahaya. Hoa, hoa, hoa. Setiap bilah Qian seperti lensa tajam, bersinar terang di antara langit dan bumi. Namun, menghadapi serangan yang begitu kuat dari Yang Zihao, Putri Salju Kilin tidak menghindar sama sekali, dan melancarkan serangan terhadap cahaya pedang yang memenuhi langit. Bang, bang, bang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan badan Bai Suekilin dan hancur seketika. Bai Suekilin tak terhentikan, bergegas ke depan semua orang, dan kemudian menerkam murid klan Tianyu. Ah, klan Tianyu itu murid klan tidak punya waktu untuk menghindar. Bahkan sebelum dia bisa mengayunkan pedang di tangannya, unicorn salju putih melemparkannya ke atap sebuah bangunan. Tolong, tolong aku. Ah! Bersamaan dengan teriakan itu, cakar tajam unicorn seputih salju itu langsung merobek lawannya menjadi 2. Satu pembunuhan dan Anda mendapatkannya. Seketika, terbunuh. Melihat keganasan Bai Suekilin, ekspresi semua orang berubah dan mereka langsung tidak berani gegabah. Panah nafas naga. Leng Yunxing mengambil panahnya, dan energi naga yang kuat keluar dari badannya. Panah Leng Yunxing mengarah ke unicorn seputih salju di bawah, pergi loh ke neraka. Aduh. Panahnya diluncurkan, anak panahnya meluncur keluar, dan energi naga yang kuat menukik ke bawah panah sepanjang 1 meter. Aduh. Naga emas itu membuka gigi dan cakarnya, dan menyerang unicorn seputih salju. Namun, meskipun serangan Leng Yunxing kuat, panah yang dia tembakkan hanya mengandung energi naga, sedangkan unicorn seputih salju di depannya adalah binatang peri sungguhan. Saya melihat unicorn seputih salju melompat dan menabrak naga emas setinggi 100 meter itu secara langsung. Bang, bang, bang. Naga emas setinggi 100 meter itu dipukul dan dihancurkan dari awal sampai akhir, seperti bola air yang meledak sepanjang jalan. Ekspresi Leng Yunxing berubah. Pertahanannya sangat kuat. Tentu saja, Kilin terkenal dengan kekuatan fisiknya, Li Qianyi juga mengambil tindakan saat ini. Tangan gurun. Li Qianyi mengangkat satu tangan, dan kekuatan tulang abadi di badannya diaktifkan, dan pasir dan debu yang bergulung tiba-tiba berkumpul menjadi sebuah tangan besar yang menutupi langit. Bang! Tangan yang menutupi langit yang terbuat dari pasir menghantam unicorn seputih salju dengan keras. Kekuatan tumbukan yang mengerikan itu seperti ledakan meteorit, mengejutkan langit dan mengguncang kehampaan. Su Jianlu, Kumo, dan Xiao Nunu juga mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Air terjun pedang penyegel iblis. 10.000 tebasan berat bulu menyala. Tangan Huan Yun. Su Jianlu mengeluarkan energi pedang seperti air terjun. Keahlian klan impian bukan hanya kekuatan ruang, tetapi juga teknik penyegelan. Kumo melepaskan ribuan bulu api,
dan setiap bulu berubah menjadi bila api saat bergerak. Dan tangan awan ajaib Xiao Nunu juga menggemparkan bumi. Tangan emas besar itu seperti lengan dewa dan iblis, menyerang unicorn seputih salju. Menghadapi serangan kuat yang terus-menerus dari semua orang, Qilin Putri Salju tidak takut. Sebaliknya, matanya menatap semua orang dengan rasa menggoda yang dalam. Suara Qilin. Tiba-tiba, Qilin yang seputih salju membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang keras. Aum! Dampak gelombang suara memekakkan telinga. Gelombang suara yang tak terlihat menyapu dunia ke segala arah, dan tiga kekuatan yang menuju ke sana semuanya hancur. Bang! 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 Air terjun energi pedang Su Jianlu, pedang api Kumo, dan kekuatan telapak tangan emas Xiao Nunu. Semuanya hancur. Ekspresi semua orang berubah drastis. Ini belum berakhir. Gelombang suara yang menakutkan langsung menyerbu ke badan semua orang, dan dua anggota klan impian dan klan Tianyu langsung meledak menjadi dua kumpulan kabut darah. Orang-orang lainnya merasakan energi dan darah mereka mendidih, dan organ dalam mereka bergetar. Bahkan Su Jianlu dan Kumo mengeluarkan aliran darah dari sudut mulut mereka. Xiao Nunu mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menstabilkan sosoknya. Li Qianyi, Siming, Yang Zihao, dan Leng Yunxing juga mundur satu demi satu. Sekelompok orang yang tidak mengetahui ketinggian langit, apakah mereka juga mencoba menantangku? Bai Sue Qilin mengejek. Hoa! Dengan suara, Bai Sue Qilin bergerak dan bergegas menuju Su Jianlu dan Kumo yang terdekat. Aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Angin jahat bertiup ke wajah mereka dan arus dingin menyerbu. Su Jianlu dan Kumo tidak berani menghadapi kekuatan unicorn seputih salju secara langsung, jadi mereka memilih mundur. Tapi kecepatan Bai Sue Qilin secepat kilat, dan berada di depan kedua orang itu dalam sekejap. Sayap merah di belakang Kumo bergetar dan menjauh terlebih dahulu, sementara Su Jianlu jatuh di bawah cakar unicorn berdarah putih. Kakak senior Su. Semua orang di klan impian terkejut. Mata Su Jianlu berkilat panik. Namun, pada saat ini, tinju yang ganas dan mendominasi menghantam sisi unicorn seputih salju. 8 tinju ilahi yang sunyi, 100 kali lebih kuat. Duar. Kekuatan tinju melonjak, meledak seperti awan, dan unicorn seputih salju meledak seperti awan. Dia terkena kekuatan meteorit dan langsung terbang ke bawah. Semua orang terkejut. Saya melihat sosok muda mengenakan baju perang berlapis emas berdiri di sisi Su Jianlu. Seragam kaisar manusia Xiao Nunu dipenuhi dengan sensi yang cantik, dan dia terlihat sangat mendominasi. Aku menyelamatkanmu lagi, kata Su Jianlu. Ya, kamu terus membuat tugasku semakin sulit. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu memanggil badan rohnya yang tak kenal takut. Duar. Gelombang udara melonjak ke langit, dan badan spiritual besar setinggi 100 kaki muncul di belakang Xiao Nunu. Segera setelah itu, badan spiritual yang tak kenal takut itu mengepalkan tangan dengan 5 jari dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Bang! Tinju seperti gunung menghantam badan Putri Salju Qilin dengan keras. Sebelum dia bisa menstabilkan badannya, Bai Sue Qilin sekali lagi mengalami guncangan kekuatan yang mengerikan. Duar! Unicorn salju putih jatuh ke tanah, dan sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di tanah. Miliaran puing berterbangan ke langit, seperti segerombolan belalang yang terbang menjauh. Kesempatan yang bagus. Siming, pemimpin suku impian, matanya berbinar. Hoa! Siming menghilang begitu saja, dan saat berikutnya, dia muncul di tanah di bawah. Dia melihat ke arah unicorn seputih salju di depannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membentuk segel dengan tangannya. Rantai cerdas segel pengikat jiwa esensial. Duar, duar, duar. Tiba-tiba, 8 pilar cahaya cantik muncul tepat di depan Siming. Di dalam 8 pilar cahaya ini, sebenarnya ada rantai besi misterius. 8 rantai besi, dengan unicorn salju putih sebagai pusatnya, menyegelnya di dalam. Sejak awal, Siming tidak mengambil tindakan. Dia telah menunggu kesempatan. Saat ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Keahlian Siming bukanlah pertarungan frontal, dia pandai mengamati situasi di lapangan dan akhirnya memilih metode teraman untuk mengakhiri pertempuran. Bagaimana dengan binatang peri? Dengan metode penyegelan klan impianku, bahkan binatang peri tidak bisa melarikan diri. Segel. Dengan teriakan dingin,
Kekuatan spiritual di badan Siming melonjak seperti air pasang, dan lalu, 8 rantai besi bergegas menuju unicorn seputih salju dan membungkusnya dengan erat. Hancur. 8 rantai dengan aura berkedip meluncur menuju unicorn seputih salju, dan segera menjerat lawannya dengan erat. Kilin putri salju yang dipenjara berjuang keras, dan sisik putih di badannya menunjukkan cahaya yang indah. Siming segera melihat ke arah Su Jianlu di sisi lain dari kehampaan. Segel ganda. Ya, Su Jianlu juga mengerti. Dia memegang pedang di satu tangan dan mengaktifkan kekuatan luar angkasa dengan tangan lainnya. Space Cage. Bas. Fluktuasi luar angkasa yang kuat terpicu, dan lingkaran cahaya putih dengan cepat menyebar di bawah unicorn salju putih. Bukaannya naik, dan kemudian penghalang spiritual dibangun di sekitar unicorn salju putih. Di bawah segel penahan ganda Siming dan Su Jianlu, unicorn salju putih segera dipasang di bawah. Sisanya diserahkan padamu, kata Siming dengan suara yang dalam. Meskipun itu adalah segel ganda, bagaimanapun juga itu adalah binatang peri. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak bisa memenjarakan Snow Kilin dalam waktu lama, jadi mereka harus bertarung dengan cepat. Li Qianyi, Yang Zihao, Kumo, Leng Yunxing, Xiao Nunu dan lainnya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Tornado pasir, tebasan angin sayap, pedang api bintang jatuh, panah naga ganda, serangan ledakan langit yang disengaja 100 kali lebih kuat. Li Qianyi mengarahkan pedangnya ke bawah, dan sebuah tornado meledak itu berubah menjadi lonjakan besar dan bergegas ke bawah. Yang Zihao menyilangkan tangannya, lalu mengayunkan tangannya keluar, dan bilah tajam atribut angin berbentuk salib meluncur keluar dengan kecepatan tinggi. Kumo mengangkat satu tangan ke langit, lalu menekannya dengan kuat, dan pedang yang menyala-nyala seperti meteor yang menyala jatuh. Dan Leng Yunxing menembakkan 2 anak panah berturut-turut. Kedua anak panah itu saling mengejar, meledak dengan energi naga yang kuat. Dari kejauhan, tampak seperti 2 naga yang sedang bermain dengan mutiara, menyerang dan menyerang. Xiao Nunu melancarkan pukulannya, dan dengan restu dari badan kekaisaran, gelombang pukulan yang menakutkan itu seperti naga gila yang keluar dari laut, mendekati sasaran. Orang lain dari klan Meng dan klan Tianyu juga mencoba yang terbaik untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari selusin pancaran energi yang mengandung sifat mematikan yang mengerikan diledakkan ke arah unicorn seputih salju. Duar, kekuatan besar dilepaskan, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Dengan unicorn darah putih sebagai pusatnya, kekuatan agung menembus bumi, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Duar, duar, langit riyuntuh dan bumi berguncang. Siming, yang berada di depan Bai Sue Kilin, dengan cepat menggunakan teleportasi untuk mundur. Gelombang kejut yang dahsyat, membanjiri gunung dan lautan, menyapu ke segala arah, dan kota kuno yang besar itu mengantarkan pada saat kehancuran. Bangunan-bangunan kuno diratakan satu demi satu, dan puluhan ribu batu bata beterbangan kemana-mana seperti belalang yang lewat. Semua orang di kehampaan terguncang akibat kekuatan ini. Berhasil. Binatang jahat ini pasti akan mati. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang peri? Itu tidak jatuh ke tangan kita. Debu memenuhi udara, aliran udara meledak, dan unicorn salju putih diliputi oleh kekuatan semua orang. Di saat yang sama, istana megah yang berdiri di tengah kota kuno juga riyuntuh. Retak. Satu demi satu retakan menutupi dinding aula. Kemudian, guntur bergulung di langit, dan area awan gelap yang luas seperti roda raksasa yang berputar. Bas! Tiba-tiba, sinar cahaya gelap menembus dinding aula kuno dan meletus dari dalam. Hah! Apa itu? Perhatian semua orang tertuju pada aula yang megah. Bang! Suara guntur memekakkan telinga. Dalam sekejap, aura misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke segala arah. Bang! 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 Saat aula itu riyuntuh, guntur di langit menjadi lebih intens. Bagian dalam kota kuno tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Dan di tengah reruntuhan, ada seberkas cahaya hitam. Sinar, cahaya hitam setinggi 3 hingga 400 meter, memancarkan aura kuno. Semua orang melihat dengan seksama dan melihat bahwa itu adalah penguasa raksasa. Ya, itu memang penguasa raksasa. Ia mencapai langit dan turun ke bumi, seperti pedang lebar yang menyegel bumi. Bagian atas penggaris raksasa juga memiliki pegangan.
Permukaan penguasa raksasa itu ditutupi dengan tanda misterius. Berdiri tegak di bawah langit, keagungannya luas dan membuat kagum segala sesuatu. Senjata abadi. Adalah senjata abadi. Pada saat ini, seorang murid klan Tianyu berseru. Dalam sekejap, murid Li Qianyi, Ximing, Yang Zihao, Kumo dan lainnya terkejut. Bahkan hati Xiao Nunu sedang bergejolak saat ini dan sulit untuk tenang. Su Jianlu memandang gigi gergaji hitam itu dengan tidak percaya, apakah benar-benar ada senjata abadi di alam rahasia Gunung Yunzu? Bukankah itu hanya rumor yang dikatakan semua orang? Meskipun Su Jianlu memberitahu Xiao Nunu pada awalnya bahwa ada senjata abadi di alam rahasia Gunung Yunzu, itu hanyalah topik yang menarik Xiao Nunu untuk bergabung dengan tim klan impian. Tanpa diduga, memang ada senjata abadi. Mereka juga menemukannya secara tidak sengaja. Artefak abadi adalah milikku. Li Qianyi berteriak keras, dan kemudian kekuatan tulang abadi miliknya meledak, memenuhi langit dengan pasir kuning dan menderu ke segala arah. Semua orang terkejut. Sebelum mereka bisa menghentikannya, badai pasir yang dahsyat berkumpul dan langsung berubah menjadi badan roh badai pasir yang besar. Darah kera hantu diberikan kepadamu, dan badan unicorn salju putih juga diberikan kepadamu. Aku hanya ingin senjata peri ini bersinar. Sebagai seorang semu abadi, dia bisa menyerahkan darah kera hantu atau badan unicorn salju putih, tapi dia tidak bisa menahan godaan senjata peri. Selama senjata abadi ada di tangan, apa arti darah kera hantu belaka? Tentu saja, Li Qianyi baru saja berbicara. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan pil kuno penyeberangan abadi. Pada saat ini, dia hanya dikejutkan oleh senjata abadi di depannya. Saat senjata abadi didapat, Li Qianyi pasti akan merebut darah kera hantu. Yang lain juga tahu apa yang dipikirkan Li Qianyi, jadi tentu saja mereka tidak mau setuju. Kamu menginginkan senjata abadi. Sudahkah kamu meminta pendapat kami? Hentikan dia. Yang Zihao, Ximing dan yang lainnya menghentikannya satu demi satu. Tapi tindakan Li Qianyi sangat cepat. Saat dia melepaskan pasir kuning di langit untuk memblokir semua orang, dia mengendalikan badan roh badai pasir untuk mendekati senjata peri. Hanya dalam beberapa detik, badan roh badai pasir seperti gunung tiba di depan penguasa hitam raksasa itu. Badan spiritual Sandstorm mengulurkan tangannya dan meraih penguasa raksasa itu dengan kedua tangannya. Senjata abadi, hahaha, Li Qianyi tersenyum lebar, matanya penuh panas. Namun, saat badan roh badai pasir menggenggam pegangan penguasa dengan kedua tangannya, tiba-tiba duar, raungan yang mengejutkan bergema ribuan mil jauhnya, dan guntur dan kilat seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari penguasa raksasa itu. Guntur hitam bersilangan, dan jaring petir mengoyak ruang. Sebelum badan roh badai pasir bisa mengeluarkan penguasa raksasa itu, badan itu hancur berkeping-keping oleh guntur hitam yang dahsyat. Kekecewaan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Badan spiritual badai pasir, yang seperti raksasa gurun, langsung berubah menjadi bubuk. Bang! Duar! Guntur hitam yang meletus menembus bumi, menghancurkan segalanya, dan meluas ke segala arah. Li Qianyi, Yang Zihao, Ximing, Kumo, Xiao Nunu dan lainnya dengan cepat mundur. Wow! Badan spiritual badai pasir hancur, dan Li Qianyi mendapat serangan balik dan segera mengeluarkan seteguk darah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Li Qianyi. Semua orang tenggelam dalam kekuatan mengerikan dari senjata abadi. Cici. Guntur menutupi udara, seperti sekawanan burung berkicau. Tanda pada penguasa raksasa dengan cepat menyala, dan di tengah-tengah penguasa raksasa, 5 karakter cantik tiba-tiba muncul. Penguasa guntur Shen Xiaoyin. Mengejutkan. Mengejutkan. Hati Li Qianyi, Ximing, Yang Zihao, Su Jianlu, Xiao Nunu dan lainnya menimbulkan gelombang kekacauan. Penguasa guntur Yin Langit Ilahi. 5 karakter besar, memancarkan rasa misteri kuno. Bahkan ada aura menakutkan yang menyebar di udara. Cici. Guntur dan kilat hitam berkedip-kedip di atas dan di bawah penguasa guntur Shen Xiaoyin. Terutama penguasa guntur Xiaoyin yang ilahi ini tingginya 3 hingga 400 meter. Ia berdiri di sana seperti pilar ilahi yang menopang langit. Ya dewa, ini terlalu kuat. Kumo dari suku Tianyu tidak bisa menahan nafas. Yang Zihao, Ximing,
dan Leng Yunxing saling memandang, semuanya berpikir dalam pikiran mereka. Meskipun senjata abadi itu kuat, tidak ada yang berani mengambilnya dengan gegabah. Lagi pula, bahkan orang kuat seperti Li Qianyi pun badan rohaninya dihancurkan oleh penguasa Guntur Yin. Li Qianyi benar-benar tidak menyangka kekuatan senjata peri ini akan begitu hebat. Hanya dengan satu sentuhan, badan roh badai pasir itu hancur. Semakin Li Qianyi memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak terlalu cemas jika dia mengetahuinya lebih awal. Tahukah Anda, Li Qianyi menghabiskan banyak tenaga untuk mengolah badan spiritual badai pasir ini. Kini tidak hanya badan spiritualnya yang hancur, tetapi ia juga mengalami luka dalam. Kekuatan senjata peri ini sangat luar biasa, dan aku khawatir itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan. Su Jianlu berkata kepada Siming, Xiao Nunu dan yang lainnya. Ya, Siming mengangguk, dengan sedikit makna mendalam di matanya. Yang Zihao, Kumo, dan Leng Yunxing diam-diam mengamati orang-orang di sekitar mereka. Meskipun Li Qianyi telah belajar dari masa lalu, tidak ada yang mau menyerahkan senjata ajaib ini di depan mereka. Akan selalu ada jalan, kata Siming. Beberapa orang dari suku Tianyu menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi serius. Namun, pada saat ini, kain satin sutra warni tiba-tiba jatuh dari langit. Hahaha, karena kamu tidak berani menyentuh senjata peri ini, biarkan itu menjadi milikku. Sutra dan satin warna-warni langsung berubah menjadi kain setinggi ribuan kaki. Hoa! Sepotong kain setinggi 1000 kaki itu seperti naga dewa, terbang menuju penguasa Guntur Yin langit ilahi, dan kemudian berputar mengelilingi penguasa raksasa itu. Cici! Penguasa Guntur Sen Xiao Yin juga melepaskan guntur dan kilat yang hebat, tetapi pada saat yang sama, kain sepanjang 1000 kaki itu juga mengeluarkan sinar cahaya berwarna-warni. Semua orang di klan Meng dan klan Tianyu merasa gugup. Itu, Tianling 7 warna. Yang Zihao berkata dengan suara yang dalam. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki senjata ajaib seperti Tianling 7 warna. Leng Yunxing di sebelahnya berkata. Bas. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, Tianling 7 warna meledak dengan cahaya pelangi ilahi yang terang dan indah. Di bawah cahaya seperti pelangi, guntur dan kilat hitam yang dilepaskan oleh Guntur Sen Xiao Yin penguasa secara bertahap tertutupi. Seiring dengan gemetar kekuatan rune yang kuat, Tianling 7 warna menghasilkan kekuatan penyegelan misterius. Bas! Kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi. Penguasa Guntur Sen Xiao Yin dengan ketinggian 3 hingga 400 meter mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya menjadi 200 meter. 100 meter, puluhan meter. Melihat pemandangan ini, Li Qianyi, Yang Zihao, Siming, Xiao Nunu dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Cepat, hentikan dia. Semua orang bergegas maju. Namun, pengunjung tersebut sudah bersiap dengan baik, dan kepulan asap biru terlihat berhamburan ke dalam kehampaan. Itu bubuk racun kupu-kupu, kata Leng Yunxing. Begitu mereka mendengar kata-kata, bubuk racun kupu-kupu aneh, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Su Jianlu juga segera mengingatkan Xiao Nunu Dao, hati-hati, bubuk beracun ini sangat berlebihan. Sekali terhirup, anggota badanmu akan menjadi kaku. Su Jianlu tahu tentang bubuk racun kupu-kupu aneh. Itu bisa menyebabkan kematian. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menahan racun dari benda ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Nunu tidak berani gegabah dan segera menggunakan sayap cahaya keemasan di belakangnya untuk melindungi dirinya di depannya untuk memblokir serangan bubuk beracun berwarna biru. Yang lain tidak ragu-ragu dan menolak satu demi satu. Dengan penundaan ini, penguasa Guntur Sen Xiao Yin yang dibungkus dengan Tianling 7 warna menjadi panjangnya sekitar 2 meter. Dilihat dari kejauhan, bentuknya terlihat seperti pedang lebar. Guntur dan kilat hitam muncul dari celah tersebut, mengeluarkan suara cici. Segera setelah itu, sosok yang ditutupi kain hitam keluar dari awan. Tanpa ragu-ragu, sosok bertopeng itu meraih penguasa Sen Xiao Yin Lei dan membawanya ke belakang. Dia pergi. Semua orang sangat cemas. Namun, pada saat lawan merebut penguasa Guntur Yin, aura kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang bumi. Duar. Bumi retak dan gunung-gunung riyuntuh, dan energinya melonjak ke langit. Aum!
Raungan binatang buas kuno yang memekakkan telinga terdengar dari dekat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Tidak, binatang jahat itu belum mati. Seru Kumo dari suku Tianyu. Bang! Gelombang udara besar menyerbu ke segala arah, dan tempat di mana unicorn salju putih baru saja meledak. Saya melihat kilin putih salju berdiri di tengah reruntuhan. Meskipun berlumuran darah dan sisiknya patah di banyak tempat, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aum, mengaum, dan awan keberuntungan menyala di badan kilin putih salju. Seperti nyala api, bentuknya dengan cepat membesar, dari badan 2 atau 3 meter menjadi ketinggian puluhan meter dalam sekejap mata. Senjata abadi, kamu tidak bisa menikmatinya. Unicorn salju putih itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan kemudian langsung menyemprotkan gelombang cahaya energi berbentuk bola. Mundur, minggir. Tanpa ragu-ragu, semua orang berpencar, dan pria bertopeng yang telah memperoleh penguasa guntur Shen Xiaoyin juga terbang kembali. Detik berikutnya, gelombang cahaya energi yang dikeluarkan oleh unicorn salju putih langsung menuju ke kehampaan. Duar. Kekuatan yang sangat dahsyat menciptakan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menyebabkan bumi hancur, dan semua bangunan runtuh dan menghilang. Bahkan tidak ada yang berani melihat ke belakang, dan mereka terus melakukannya. Lari terburu-buru. Di belakang mereka, sepertinya ada badai kiamat, dan di mana kekuatan unicorn salju putih menutupinya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ayo pergi. Jangan melihat ke belakang. Binatang jahat ini gila. Sampai saat ini, semua orang tahu bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Bai Sue Qilin. Kekuatan tempur lawan jauh melebihi imajinasi semua orang. Merasakan aura yang mengguncang bumi di belakang mereka, semua orang merasa merinding. Adapun untuk bersaing memperebutkan senjata abadi, tidak ada ide seperti itu. Aum! Unicorn seputih salju berdiri di langit, sepasang mata peraknya dipenuhi kesungguhan dan kesucian. Pergilah ke neraka. Aum! Tiba-tiba, lingkaran sihir perak kuno muncul di bawah unicorn salju putih. Itu bersinar terang, lalu terbagi menjadi 4, dan benar-benar berubah menjadi 3 unicorn. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, kata Bai Sue Qilin sambil tersenyum sinis. Aum! Hoa! 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 3 klon unicorn bergegas keluar, mengejar Xiao Nunu, Li Qianyi, Yang Zihao, Ximing dan yang lainnya. Bersambung.